tuh hitam-hitam, ya kan? Saya tegasin, semakin dekat. Saya lihat ada orang ngomong-ngomong bahasa Sunda, Bang. Sedangkan dia bukan orang Sunda. Dia ngomong-ngomong bahasa Sunda marah-marah, yang kalau diartikan katanya sih kayak gini, ini anak udah songong di tempat saya, ini anak ngambil hasil apa namanya, hasil tani orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Menyingkap Malam, channel yang selalu menceritakan tentang kisah-kisah nyata misteri seseorang yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda yang sedang berada di luar rumah ataupun di rumah ataupun di pekerjaan selalu sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kedatangan narasumber lagi, Bang Umang. Untuk kali keduanya beliau mau bercerita tentang pengalaman misterinya. Oke, lanjut. Sebelumnya kita langsung kenalan aja nih sama narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Umang? Baik, Bang, kabar. Alhamdulillah baik. Aktivitas apa nih, Bang Umang? Saya tuh ya kerja aja, Bang. Kira-kira Bang Umang ini mau menceritakan apa nih kepada penonton kita nih? Jadi gua kali ini mau ceritain perjalanan gua pada tahun 2020. Gua dan 3 kawan gua ke daerah Bogor. Oke, Yaitu gua ngalamin hal serem, Bang, di daerah situ. oke, tahan Bang Umang. Oke sobat, bagaimana untuk kisah keseruan dari Bang Umang ini? Tonton sampai habis videonya, jangan di skip-skip. Menyingkap malam, malam hari, jangan kemana-mana. Inilah Bang Umang. Jadi cerita ini berawal pada tahun 2020. Gua lagi nongkrong bersama kawan gua nih di tongkrongan, yaitu di daerah Jakarta. Lagi nongkrong, ngumpul, karena pada saat itu hari libur, teman-teman gua pada dapat libur di kerjaannya. Ada salah satu teman gua ngajakin jalan-jalan ke daerah Bogor, yaitu Curug di daerah Bogor. Jadi gua sama kawan gue ini berencana tuh mau berangkat kapan. Nah, temen gua jam 7 aja, jam 7 pagi kita berangkat. Oke, akhirnya pada malam itu kita begadang sambil nongkrong, ngumpul-ngumpul. Akhirnya pagi nih, jam 7 gua ke Curug itu bersama kawan gua 3 orang, yaitu Andri, Robai, sama Jordi. Kita berangkat tuh Bang pagi itu ke Curug tersebut. Kita berangkat, perjalanan sampai tuh kita di pertengahan perjalanan tuh jam berapa ya? Kisaran jam 1 siang, Bang. Itu masih di pertengahan perjalanan. Sampai jam 1 siang, kita di pertengahan jalan tuh ngalamin kendala nih, Bang. Motor teman saya rusak. Akhirnya kita nyari-nyari bengkel, 20 menit kita nyari-nyari, akhirnya ketemu nih bengkel nih di daerah itu. Akhirnya kita masuk bengkel, benerin motornya udah dibenerin. Pas
udah lagi dibenerin motornya, saya sama abang-abang bengkelnya tuh ngobrol bang. Tanya saya, pada kemana nih? Saya jawab, saya mau ke curug ini, saya jelasin tuh. Oke, langsung tuh abang-abangnya bilang kayak gini, hati-hati, belum lama di curug itu ada yang terseret arus. Lanjut cerita, oh gitu ya, serem juga katanya curug itu, hati-hati ya di sana. Oke, akhirnya saya bilang, ya pak, baik pak, dan saya lebih hati-hati lagi kalau di sana. Nah, macam-macam juga. Kita lanjut perjalanan sampai, nah kita singkat cerita sampai nih di curug. Kita di curug itu kita kan pasti bayar-bayar dulu tuh kayak karcis gitu. Kita bayar, masuk curug itu, parkiran kita bayar, lanjut lagi dari parkiran ke curug itu memakan waktu perjalanan dan kaki itu setengah jam ada bang dari parkiran itu. Oke, lanjut kita jalan tuh, jalan sampai nih kita di curug. Saya sama kawan saya nih nggak langsung berenang bang, kita ngopi dulu, sebat dulu. Oke, saya lihat pemandangan tuh, ada yang saya lihat tuh, ada pohon pisang tuh, ada pisangnya mateng banget tuh bang, kuning banget kayak menggoda batu pisang. Ya udah, saya cuekin kan, saya yang lihat tuh sendiri. Ya, akhirnya saya ganti baju buat berenang main air. Akhirnya kita berenang, berempat tuh kita main air di curug itu, kita main sampailah kita jam 3 jam 3 jam 3 sore tuh, jam 3 sore kita main berenang namanya, kita dari Jakarta kan ketemu air bening gitu sejuk, kita berenang dah tuh sama kawan kan, kita berenang seger ya kan. Nah di pas kita itu si Robi ini nggak tahu nih kemana nih bang, kemana nih dia ngilang dari yang kita berempat itu berenang, dia ngilang nggak tahu kemana. Balik-balik mukanya kayak muka puas, kayak habis kenyang gitu, habis makan ya kan. Oh ya udah, paling dia habis makan duluan kali dia, saya pikir sama anak. Ya udah, kita lanjut kita berenang main, sampailah kita jam jam setengah lima hujan tuh bang, hujan gerimis. Saya dan kawan-kawan saya akhirnya udahan kita ke tempat neduh tuh, kita neduh di kayak tempat kopi gitu dah, kayak warung kopi itu, kayak ada balai-balai gitu di curug-curug kan tuh ada tuh. Kita di balai-balai itu kita duduk sambil kita prepare mau balik ganti baju, kita sembari nunggu hujan redaan kan. Kita rebahan situ ketiduran bang, ini kita berempat ketiduran sampailah kita maghrib tuh, pengen maghrib udah selawatan saya denger kan, sampai pengen maghrib saya bangunin tuh kawan-kawan saya, masih keadaan cuaca tuh masih gerimis bang. Kita bangunin tuh, bangun udah sore nih, udah maghrib, ayo kita bangun, mau sampai malam kita di sini ya. Akhirnya bangun dah tuh, yaudah yuk kita jalan. Perjalanan kan tuh setengah jam tuh, kita lewatin ya kayak sungai-sungai gitu. Nah tadinya tuh yang curug rame bang, tuh tinggal kita berempat doang, tadinya tuh rame.
gara-gara udah pada balik kali ya, kita belakangan pulang, paling belakang kayaknya tuh. Tinggal kita kayaknya ada tinggal kita tuh berempat di daerah-daerah itu. Akhirnya kita lanjut tuh bang, kita lanjut perjalanan setengah jam. Nah di sungai itu, kayak di sungai-sungai Curug itu ada batu gede bang, ada batu gede di tengah-tengah kali itu, kayak sungai itu. Nah sama-sama dari kejauhan saya ngeliat tuh apaan tuh item-item ya kan. Saya tegasin semakin dekat, saya lihat ada orang bertapa bang. Ada orang bertapa lagi duduk di tengah-tengah batu itu, keadaan posisi lagi air lagi naik-naiknya bang. Yang tadinya air tuh curug bening tuh, tadi perairan bening jadi coklat, ya naiklah airnya meluap ya kan, karena hujan gak berhenti-berhenti juga kan, hujan deras. Wah ada orang betapa tuh, ngapain tuh orang pas maghrib tuh. Ayo deh cuekin lewat aja. Saya cuek tuh, akhirnya kan ini sungai nih bang, ya kan sungai, ini jalanan segini lah. Nah pas saya udah lewatin kan, saya berusaha cuek tuh bang, berusaha cuek, saya lewatin. Nah nih orang kayak terbang bang, tiba-tiba tuh dia dibalik, kayak kan jalan kayak gimana ya, kayak gini bang, jalannya kayak ada tebing gitu dah. Jadi kita lewat tuh dia ngerasa, saya ngerasa tuh awalnya kayak ada yang ngikutin nih. Saya lihat dah tuh bang belakang. Saya lihat belakang, bener bang, itu orang yang tadi betapa, orang yang tadi tuh betapa kayaknya tuh lompat bang ke jalan itu, ke jalan saya, ngikutin saya. Wah iya bener, saya lihat tuh baju-bajunya dia kayak ngumpetin, tapi kelihatan sama saya bajunya hitam kelihatan. Akhirnya kita lanjut, saya cuekin, saya nggak ngasih tahu. Nah teman saya juga ngerasa juga kayak diikutin dah. Nah akhirnya kita lihat tuh bang, bener serentak, saya lihat tuh berempat, bener tuh bang, itu orang yang tadi betapa itu ngikutin kita. Wah makin panik kan saya, maghrib ya kan, sama kawan ya kan. Ya udah akhirnya cuek, tapi sambil jalan cepet ya kan. Kita jalan terus, dia ngikutin bang, diikutin sampai lah kita, ya kan di parkiran itu tuh di kandang kambing bang. Sampai parkiran itu orang masih ngikutin. Nah akhirnya itu orang ngapain sih, udah cabut. Akhirnya kita nyalain motor, kita jalan balik. Tapi orang masih, pas sebelum kita itu saya ngeliat kan bang, kita jalan, saya ngeliat dia masih tegak sambil ngeliatin itu, matanya melotot ke arah kita tuh. Serem banget tuh orang tuh. Saya nggak tahu sih itu orang apa bukan sebelumnya. Ya udah kayak kita jalanan, kita di perjalanan tuh bang, ini saya ngerasa tuh sama kawan-kawan saya tuh dibikin linglung bang, dibikin kayak bingung. Nah akhirnya saya enggak tuh, ini kayak kita kayak dibikin linglung ya kan, kagak sampai udah jam 10. Nah terus muter-muter di daerahnya, saya apa kok muter-muter di daerah sini doang ya kan. Ya udah akhirnya saya mampir, kok di kondisi cuaca tuh masih gerimis bang, gerimis. Kita mampir tuh ke kayak warung kopi gitu, kita ngobrol dah ya kan, kita istirahat tuh, kita ngobrol. Ini kok kita kayak nggak sampai gitu ya, kayak dibikin sini-sini doang tuh, kayak muter-muter aja di tempat atau daerah-daerah ini. Temen saya juga pada rasa iya. Yaudah nih kita apalin nih, kita kasih tanda nih di jalan ini ya, nih di warung ini. Kalau nyampe nanti kita lewat warung ini lagi, berarti kita benar muter-muter di daerah sini aja, kita salah jalan apa gimana. Yaudah akhirnya kita lanjutin tuh bang perjalanan, udah selesai ngopi ya kan, ngobrol, kita lanjut perjalanan.
Nah, flashback bang. Nah, saya ngerasa tuh pas di perjalanan, saya pribadi ya, saya nggak tahu tuh kawan-kawan saya. Kuping saya nih bang, selama perjalanan ngedengung bang. Bunyi tuh. Nah, saya tuh ngerasa di atas kepala saya tuh bang, jarak 5 meter, ada bang gumpalan, kayak gumpalan gitu bang. Gumpalan tuh apa ya? Kayak kayak embun gitu tapi hitam. Gumpalan hitam, kayak embun, kayak ya nggak jauh lah bang, 5 meter dari kepala saya lihat, kayak ngikutin terus bang, ikutin. Akhirnya itu saya doang tuh yang nggak tuh, saya nggak tahu kawan-kawan di atas motor saya tuh ikutin. Saya lihat, ah udah, saya berusaha cuek kan, saya berusaha cuek, saya baca-baca aja ya kan. Akhirnya gitu bang, kita udah capek ya kan, kita udah capek nih. Itu kan tadi kita udah tandain tuh jalannya di dekat warung-warung kopi itu, kita udah tandain tuh jalannya. Nah, jam 12 malam bang, kita ketemu tuh warung lagi bang, perjalanan berapa jam tuh kita ternyata ketemu warung itu lagi bang, yang udah kita tandain. Wah, nangis lah kawan saya itu bang, pada sedih. Wah, ini apa ya, kita kok di sini sini doang nih, apa sih, kita jalan udah bener loh. Setelah melihat dan diikuti oleh sesosok kuncen, Umang dan teman-temannya tidak bisa menemukan jalan pulang. Hingga beberapa jam, mereka sudah mencoba untuk bertanya-tanya ke warga setempat untuk arah pulang. Akan tetapi hasilnya sama, tetap kembali di tempat yang ia singgahi, di mana tempat awal peristirahatannya. Udah ngikutin loh, ikutin. Kita kan sempat nanya-nanya juga kan ke warga, ini ikutin ini, tapi ketemunya tuh warung lagi bang. Wah, kaget saya kan, berempat. Wah, sedih dah. Wah, udah capek buat bang, yang namanya dari habis maghrib sampai jam 12 tuh udah sampai-sampai. Akhirnya saya dan kawan-kawan dah akhirnya berhenti lagi bang, berhenti. Udah kecapean kan kita. Akhirnya saya ngusulin tuh bang, coba yuk kita doa bareng, kita doa bareng. Akhirnya kita doa tuh bang, berempat. Kita berdoa khusyuk banget, sampai teman-teman saya ada yang nangis bang, sampai teman-teman saya ada yang nangis, udah saking capeknya kali ya. Udah, kita lanjut perjalanan bang. Alhamdulillahnya jam 2 kita udah sampai ya di arah Depok bang, udah pengen sampai Jakarta. Lanjut lagi, akhirnya kita sampai nih bang Jakarta. Alhamdulillahnya, gara-gara kita udah berdoa untuk benar-benar minta pertolongan tuh dikasih jalan. Yang tadinya tuh gerimis, pas kita selesai doa tuh bang, terang bang jalan bang. Yang tadinya tuh awan tuh, yang saya ngerasa tuh hilang bang, yang kayak kumpulan itu tuh yang ikutin saya tuh hilang setelah doa itu ya kan. Akhirnya ya udah, kita sampai tuh bang, kita sampai di Jakarta jam 3 pagi. Jam 3 pagi kita nggak langsung pulang tuh bang, kita ngobrol-ngobrol dulu dah, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Udah panik kan, alhamdulillah kita sampai ya kan. Sampai juga akhirnya kita di Jakarta. Udah panik, gue kira gue gak bakal sampai nih, kita balik agak bakal bisa balik. Ini kita belum pada tahu nih bang, kita belum tahu nih ini kenapa kita ya kan sampai di kayak gini, sampai diikutin, sampai dibikin linglung. Akhirnya kita pulang dah tuh bang jam 5 pagi ke rumah masing-masing. Nah, singkat cerita, siangnya pengen jam-jam 2 lah, jam 2 sore tuh gue ditelepon bang, ditelepon gue sama teman gue. Halo man, kenapa? Saya bilang itu, kenapa? Sini deh lu ke rumahnya Rob. Kenapa sih emang? Udah cepet, penting. Wah, kenapa nih?
kan perjalanan dari saya ke rumah Robi itu jauh bang. Kita tuh dari rumah Robi, saya dan ke rumah Robi tuh jalan adalah sejam, karena saya udah nggak tinggal di daerah yang sama sama tuh Robi, teman saya. Adalah sejam kita perjalanan. Saya sampai tuh bang rumahnya bang, karena saya dikabarin kan sama teman saya, panik, udah panik kan, dikabarin sama teman saya. Akhirnya ditelepon, saya dikabarin, sampai nih saya rumahnya. Saya sampai di rumahnya, saya kaget bang, tuh rumah udah rame banget bang, warga udah rame, warga udah lagi ada orang yang doain, orang pintar. Ya udah, apa saya tanya tuh kan, kenapa nih, kenapa? Saya panik juga kan, Robi kesurupan, Robi kesurupan, kesurupan. Kaget loh, kaget dong saya kan. Saya masuk bang, saya dengar tuh lagi teriak-teriak aja bang, tapi pakai bahasa Sunda bang, teriak-teriak pakai bahasa Sunda. Ya artiannya nih ya, bahasa Indonesianya yang saya tahu, saya kan nggak bisa bahasa Sunda. Ini anak songong di tempat saya udah kayak di tempat kamu aja. Ini saya mau culik, nggak, bukan culik sih bahasa, kayak ini mau saya bawa nih anak, mau saya bawa nih anak, dia ngomong gitu, tapi pakai bahasa Sunda, mau saya bawa nih anak. Wah, makin panik dah tuh saya sama anak ini. Nah, gimana nih? Akhirnya diobatin kan sama orang pintar kan. Nah, dikasih solusi, kagak mau keluar juga bang, tetap bang, gak mau keluar juga. Akhirnya katanya nih, itu orang pintarnya minta kamar kosong sama si Robi berdua tuh bang. Nah, ngobrol dah tuh katanya, tapi pakai, saya nggak tahu dah, kayak ngobrol-ngobrol pakai batin gitu dah bang, batin gitu. Saya nggak ngerti kan, yang sama nggak tahu. Katanya si Robi itu udah bukan si Robi nih, dia udah nggak ada katanya bang. Katanya si Robi ini udah lagi dibawa ke alam goib bang, lagi dibawa ke alam goib katanya. Nah, terus orang orang tuanya nanya tuh ke orang pintar itu, terus gimana nih pas solusinya ya? Ya udah, akhirnya mintalah sesajen bang, minta sesajen yaitu kayak kembang-kembangan. Saya nggak ngerti tuh kembang-kembangan, ada yang saya lihat, yang saya dengar sih minta pisang emas bang, minta pisang emas sama kopi hitam pahit katanya, bunga-bungaan, sama itu ditaruh dah tuh kamar, ditaruh di kamar. Nah, sambil dia tuh doain sama katanya tuh orang pinter, sambil doain di kamar. Entah apa juga kan, saya nggak tahu dah ngapain dah, ritual katanya kan. Tuh keadaan si Robi masih habis ditenangin bang, habis ditenangin katanya. Dia udah nggak teriak-teriak tuh, di rumah udah nggak teriak-teriak, udah mulai cuman rebahan doang. Tadinya kan teriak-teriak tuh, tadi teriak-teriak, sampai sekarang tuh dia lemes kan, udah kayak udah kayak orang mati lah, udah kayak nggak berdaya gitu, udah tiduran aja. Ya udah, lanjut cerita. Ya kan ditanya tuh, terus gimana solusinya? Solusinya ya gitu bu, kita kan udah bikin sesajen nih, kita tinggal nunggu kabar baiknya aja, kita berdoa bareng-bareng. Kita doa tuh ya kan, dibikinin tuh, kayak dibikinin tahlilan gitu bang, doa bersama kan, pengajian. Nah si Robi tuh keadaan masih rebahan aja tuh bang di kasur, tidur kayak tidur gitu dah pokoknya. Ya udah, sambil doa bersama. Malamnya kan itu kan sore tuh ya kejadiannya kan, pas Robi kesurupan itu malamnya kita langsung doa bersama. Kelar doa bersama ya udah ke pulang masing-masing. Ada juga sebagian anak-anak yang jagain di rumahnya, dijagain tuh. Ya udah, termasuk saya juga kan jagain depan rumahnya kan, karena waktu itu pergi ke sononya, soalnya sehabis jalan-jalan dia langsung sakit kayak gitu bang, langsung kesurupan kayak gitu. Ya saya juga merasa mau tanggung jawab, karena tanggung jawab lah gitu, karena akan jalan-jalan bareng saya. Ya udah,
Saya tungguin, alhamdulillahnya bang, si Robi ini paginya bangun bang, sembuh. Bener yang tadi lemes tuh, dia udah sembuh total. Udah, akhirnya kita ngobrol tuh bang ke Robi. Kita ngobrol. Saya yang bawa omongan ke dia. Robi, kenapa? Apa yang lu rasain? Apa yang lu alamin? Saya tanya, lu kok bisa kayak gitu? Langsung lah dia ngomong, yang gua rasain tuh, gua masuk ke alam, gua masuk ke alam goib, katanya. Gua tuh balik lagi ke curug itu, tapi itu curug beda, ada istana-istananya kayak kerajaan-kerajaan gitu. Gua di situ dijadiin budak, katanya sih, dijadiin budak, disuruh beres-beres kayak nyapu-nyapu, kayak beres-beres di kerajaan itu, sampai katanya dia nanam pohon pisang bang, nanam pohon pisang. Kenapa nanam pohon pisang alasannya? Ya ini bang, ternyata awal mulanya tuh gara-gara dia yang pas tadi tuh, yang saya bilang si Robi pas kita lagi di curug, pas kemarin-kemarin kita lagi di curug tuh, si Robi pergi sebentar, dia ternyata ngambil pisang bang, ngambil pisang dia makan bang di daerah curug itu. Yang tadi saya cerita itu ada kayak pisang, emang banyak perkebunan pisang matang-matang bang, diambil sama dia, dimakan katanya. Nah disitulah awalnya, sampai-sampai udah dia disuruh nanam pohon pisang katanya di alam goibnya itu. Dia disuruh nanam pohon pisang, ditanam tuh bang sama dia, kayak ya kayak bukan pohon sih, bukan pohon pisang, kayak apa ya, kayak bibitnya pisang dah tuh. Pokoknya dia disuruh tanam pohon, katanya dia sih pohon pisang, disuruh tanam pohon katanya dia cerita. Ya udah, habis itu dia katanya ngerasa dia tuh nggak sebentar bang, dia selama berapa hari, katanya 10 hari, dia ngerasa katanya 10 hari dia di alam goib itu bang. Dia ngerasa tuh lama banget. Terus akhirnya pas 10 hari itu kan dia dijadiin budak tuh ya kan, di tempat itu dijadiin budak selama 10 hari itu. Akhirnya ada suara bang, dia ngerasa katanya ada yang manggil-manggil dia bang dari arah kejauhan. Di kuping dia tuh katanya ada yang manggil dia, Robi, 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 sini Robi, pulang, pulang. Ada yang manggil-manggil dia. Akhirnya diikutin tuh bang suara bang, diikutin suara, diikutin, lari kan dia dari tempat itu. Katanya dikejar-kejar dia sama kayak penjaga-penjaga itu, kan ada penjaga-penjaga gitu, katanya dikejar-kejar dia. Akhirnya dia masuk tuh bang, masuk kayak gua gitu. Dia masuk gua. Nah di gua itu terang banget, terang, dia ikutin, terang terang terang. Tiba-tiba katanya dia bangun di rumah, bangun-bangun katanya dia sadar dia di rumah. Itu sih bang. Akhirnya ya udah, sampai sekarang dia udah balik bang, balik lagi tuh akhirnya dia. Ya udah bang, itu bang, sekian cerita dari gue bang. Akhirnya dia sadar. Oke, itu dia kisah dari Bang Lukman. Semoga dapat pelajaran lah dari kegiatan-kegiatan yang ada di sana, bahwa kita apabila sedang mampir atau sedang main di kampung orang, di halaman orang, tangan kita tidak boleh usil, kita tidak boleh main asal petik aja apapun itu yang ada di situ. Jadi ini pelajaran banget buat Bang Omang dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat Bang Lukman sudah mampir di channel Menyingkap Malam. Baik, itu saja kisah dari Bang Omang. Bagaimana tentang kelanjutan kisah-kisah misteri seseorang berikutnya? Kita saksikan bareng-bareng nanti. Kita bakal menghadirkan narasumber lagi. Cuman Bang Omang ini luar biasa ceritanya ini. Saya jadi dengernya jadi merinding nih Bang Omang nih.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam, malam hari. Jangan kemana-mana.